Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu Nahwu, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Sebelum kita lanjut materi, seperti biasa, kita meroja dulu, tapi bukunya diamankan dulu. Iya, yang sampai baru dibuka hari ini. Baru ya? Iya. Masya Allah, jujur. Jadi hari Rabunya, Kamisnya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tertutup itu buku tadi. Iya. Demuntu. Apa itu fil madi? Kayak habis kesuaraan, enggak jadi. Ditunda dulu kita. Jadi juga kita sengaja demango. Ah, demango fil madi. Ada berapa fil madi? Ada berapa fil madi? Apa itu? Gitu. Bagaimana Denai cara membuat fil madi majhul? Iya. Nah, itu. Kataba menjadi kutiba. Doroba, duriba. Qara'a, qalamun. Hah? Kenapa diam, Ki? Hah? Qalamun. Kenapa? Terlalu lama lagi berpikir tadi. Isim itu ya. Ya, saya bilang ke kuliman. Hasrian tadi? Haryanto atau Hasrianto? Haryanto. Hardianto atau Haryanto? Oh, Haryanto. Fi'il mudhari, apa itu fi'il mudhari? Hai, atas apa ini? Buka yang mulut, tak kasih jelas ke. Atau akan. Nasrandi. Ada berapa fi'il mudhari kalau dilihat dari sisi maknanya? Ada dua. Kalau yang tiga itu dilihat dari bangunan akhirnya. Nah, apa itu? Yang dua ini? Bukan itu. Itu bangunan akhir, itu huruf terakhirnya. Kalau dilihat dari huruf terakhirnya, maka terbagi menjadi tiga. Ada sahih akhir. Kalau dilihat dari terjemahannya, ada tambahan dito. Ada berapa? Oh, pas. Amar. Nah, maklum dan majhul. Bagaimana cara membuat majhulnya? Dan di doma huruf sebelum? Hah? Oh, di fathah huruf sebelum terakhirnya. Yaktubu menjadi yukti. Hah? Yuktabu. Yadribu menjadi yudrobu. Baik. Yakra'u. 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 Yuwahidu. Ya. Yuwahidu.
Iya. Ih, kenapa anda tidak bisa? Yuwahidu, ini kan dari kata wahada. Yuwahidu tauhidan. Yuwahidu, fil mudhari ini. Tidak main-main kah ini? Yuwahidu, kalau di dhamma awalnya fil mudhari'nya, ya berarti tinggal di fathah huruf sukun terakhirnya. Kalau dia majhul. Yuwahidu, itu. Yusufu, nah ini baru tidak bisa. Nah, yang saya bilang ki Yusafu. Nah, mantap. Abu Yahya, fi'il mudhari kalau ditinjau dari bangunan akhirnya, ada berapa? Pasti bisa bagi jawab, karena tadi sudah gue jawab. Ada berapa ini? Ada 3. Apa itu? Jadi sebut dulu semua. Jangan dulu pengertiannya. Sebut dulu semua pembagiannya. Mantap. Apa itu sahih akhir? Terlalu banyak kata tidaknya. Diulangi dulu. Nah, fi'il mudhari sahih akhir, apa yang huruf terakhirnya bukan huruf illat. Huruf illat ada berapa? 5 atau 6? Oh, 3. Apa itu? Ba, alif, ba dengan alif, waw, dan ya. Mantap. Contohnya sahih akhir. Kolamun. Fi'il mudhari sahih akhir contohnya apa? Banyak. Iya, satu mau saya. Satu. Yang saya bilang banyak, baru ada yang bisa disebut satu. Ayak tubuh. Baik. Ya ada minenya. Nah, perhatikan, kagum sama kita. Aswad mu'talahir itu apa? Iya, contohnya satu saja. Jam mikir 10, satu. Yad'u. Huruf apa terakhirnya itu? Huruf ain itu tak? Oh, huruf waw. Pak Jamal nih. Apa itu af'alul khamsah? Pas yang tidak ada kemarin. Tidak ada apa af'alul khamsah. Pas balas si Pak Chandra itu yang dapat af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah Pak Chandra? Nah, bongkar-bongkar ibu kuna gula ini. Af'alul khamsah apa lagi? Itu saja ya, berakhiran apa? Ya nun, wa nun, alif nun. Ya, ini ya berakhiran alif nun, bisa juga isim musanna. Berakhiran wa nun, jamak muzakkar salim. Berakhiran ya nun, bisa isim musanna sama jamak muzakkar salim. Begitu ya kalau af'alul khamsah. Kan tadi bilang kayak af'alul khamsah berakhiran alif nun, wa nun, ya nun. Apa bedanya sama isim nanti? Apa kemarin cara cepatnya menjawab kalau dia ditanya af'alul khamsah? Iya. Setiap fi'il mudhari, baik itu sahih akhir maupun mu'tal akhir, apabila bersambung di akhirnya alif nun atau waw nun atau ya dan nun. Nah. Coba diulang Pak Chandra. Atau mau langsung praktek? Ya bisa ya. Coba yaktubu buat af'alul khamsah. Iya. Apalagi? Baru satu. Kalimat tak? Ya enggak apa-apa, campur-campur ini dulu. Yaktubani ganti huruf ya-nya Pak dengan ta. Kan kalau alif nun kan 2 huruf mudhara'anya. Ganti ya-nya di awal menjadi huruf ta. Ta. Bukan taktubani. Sekarang waw nun akhirannya. Tadi itu alif nun. Berarti yaktu
Nah, ganti ya-nya lagi jadi ta. Nah, sekarang ya dan nun akhirnya. Ingat huruf mudhara'a kalau ya nun, ya muannatsatil mukhatabah, berarti cuma satu huruf mudhara'a. Huruf apa kira-kira? Ya atau ta? Baik. Ah, mudah ini di. Lupa ya, Pak. Hai, saya nama Roja. Enggak apa-apa. Nanti di tabel, pindah-pindah orang kalau enggak dihafal. Enggak apa-apa ya. Pak Rizal, ya nun, coba tadi yak tubuh buat ke afal hamzah tapi akhirannya ya nun. Ya nunnya saja langsung. Tadi sudah yaktubani taktubani yaktubuna taktubuna. Ini enggak meroja juga ini pas. Kalau bila di grup bisa juga kasih tugas, bisa ji. Padahal biar meroja tidak pernah meroja. Saya kemarin mau suruh cari di surah Al-Fatihah yang mana termasuk isim. Ya, beserta tandanya dan yang mana termasuk fiil. Tapi mungkin terlalu sibuk jadi jami deh. Jami dulu. Ya, nanti piku siksa di tabel. Nah, ya di tabel nanti. Untuk melatih juga menulis ya. Tulisan Arab tak. Karena sebagian dari teman-teman itu bisa berbahasa tapi tidak bisa menulis. Kemarin sampai situ ya. Coba buat dulu afalul hamzah, kalau bisa Ki jawab ini, kita lanjut fil amar. Iya jelisu, sama-sama Ki. Buat Ki afalul hamzah ini. Ya jelisu. Ya julusahani. Ya jelisu, ya jelisani. Saya bagi tiga orang ya. Nah ini, Denai sama sampai Den Mangu. Den untuk. Ya jelisu. Bertiga Ki. Pas kini tiga ini. Bersamaan, karena ada tajlisida langsung. Ulangi. Ini kebersamaan ini, kekompakan tak? Nah. Dia ide naik. Bingung ide naik diam. Baik. Haryanto, Nasr sama Ammar. Ya, yakra'u. Buat ya al-hamzah. Kenapa tidak ada bersama ini? Nah. Aswad, Pak Jamal sama Pak Rizal. Ya, yaftahu. Nah, ayo. Kenapa Aswad dia yang bicarain? Ayo. Yaftuhani. Ya Tuhani itu kapan? Yaftahani. Nah. Kacau Pak Jamal ini. Pak Chandra yang senior ya. Bu Yahya sama siapa lagi? Benyerang. Yadribu, coba Yadribu. Iya. Lebih lancar ini tahu. Coba dia nyerang, Yadribu. Tidak ada tuh kemarin nih. Wajar nih. Kita ulang sedikit nih, afalul hamzah. Lambat kuliah. Kita langsung di sini saja. Jadi afalul hamzah itu ketika ada fi'il mudhari, apakah itu fi'il mudhari'nya berupa sahih akhir ataukah mu'tal akhir, bersambung di akhirnya alif nun.
Ya, bersambung di akhirnya alif nun. Tapi sebelum ini kita kemarin sudah jelaskan bahwasanya fi'il mudhari itu ditandai dengan adanya huruf apa? Adanya huruf mudharaah. Ada berapa huruf mudharaah? Ada 4. Pertama hamzah, nun, ya, dan ta. Dari keempat ini merupakan huruf mudharaahnya fi'il mudhari, tandanya. Hanya saja ketika fi'il mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir diubah ke dalam af'alul khamsah bentuknya, maka huruf mudhari yang digunakan cuma 2. Ya, hamzah hilang, nun hilang. Berarti penggunaan huruf mudhari'nya cuma 2, yaitu apa? Ya dengan ta saja. Ya dengan ta. Kemudian kita tambahkan alif nun di akhirnya. Maka ketika ada sahih akhir atau mu'tal akhir ditambahkan akhirannya alif nun, maka huruf mudhari'nya ada 2, yaitu ya dengan ta. Kemudian di sini ada kata gaib. Maksudnya apa? Orang yang dibicarakan, berarti pakai huruf ya. Bisa dipaham? Jadi nanti terjemahnya beda. Sama-sama ini kalau alif nun ini menunjukkan 2 jumlahnya. Ya, 2 orang yang melakukan pekerjaan. Ya. Cuman perbedaannya kalau nanti dalam menerjemah lihat huruf awalnya. Karena beda itu huruf ya awalnya dengan huruf ta di awalnya, walaupun sama-sama jumlahnya 2. Kalau mukhatab artinya orang yang ditemani berbicara. Ya. Nah, jadi untuk alif nun ketika dibuat ini kan yadribu asalnya apa? Asalnya apa? Yadribu. Nah, ini yadribu namanya fi'il mudhari apa? Sahih akhir karena huruf bat huruf terakhirnya. Sekarang kita mau buat dia menjadi af'alul khamsah. Nah, tinggal ditambah alif nun. Ya ingat yang namanya nun yang menunjukkan musanna, menunjukkan 2, itu nunnya diharokati dengan kasroh. Ya nun yang menunjukkan berapa jumlahnya? 2, nunnya di kasroh. Ya. Kemudian alifnya sukun, sebelum alif diharokati apa kira-kira? Fathah. Nah, berarti nanti huruf terakhir dari fi'il mudhari sahih akhir ini, yang dhamma ini diganti menjadi fathah, baru tambah alif nun. Ya, maka jadilah yadribani. Ya. Nah, apa terjemahnya ini? Ini 2 ini di sini. Dari mana kita tahu 2 orang yang melakukan pekerjaan? Dari di sini. Alifnya. Ya, bukan nunnya tapi alifnya. Karena nun bisa hilang. Ya, dari alifnya. Jadi yadribani. Ya, ini untuk orang yang dibicarakan, berarti terjemahnya mereka berdua sedang atau akan memukul. Ya. Kemudian yang di bawah ganti ya menjadi ta. Ya, kalau kita mau ajak orang berbicara, ya pakainya huruf ta. Tadribani. Artinya kalian berdua. Ya. Kalau tadi mereka berdua. Pakai ta di awal, kalian berdua. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Di dalam Al-Qur'an misalnya kalla saufa ta'lamun. Pakai apa itu di awalnya? Huruf ta, berarti kalian atau mereka? Kalian. Ya kalla saufa ta'lamuna. Ya sekali-kali tidak. Kelak kalian akan. Diterjemahkan kalian. Kalian akan mengetahuinya. Ya. Dari mana didapat terjemahan kalian? Di awalnya diawali oleh huruf ta. Seandainya di situ ya'lamun berarti mereka. Nah, seperti itu. Dipahami ya? Bisa ini? Coba. Yajlisu, tambahkan alif nun. Yasma'u, tambahkan alif nun. Ini saja ya, kasih lancar dulu ini. Alif nun saja dulu. Yadrusu. Yudarrisu.
yuwahhidu, Pak Jamal, yadkhulu, apa? Sama? Sama? Ganti ya jadi ta. Ulang lagi. Baik, Pak Rizal. Yahsunu, tambah alif nun. Coba Pak Chandra, yakulu. Coba lagi sama-sama ya. Yasumu. Ulang lagi. Yasumu. Yaktulu. Yaktulu. Yaf'alu. Beda. Ulang lagi. Yaf'alu. Yukrimu. Ya'kulu. Yaqra'u. Yajlisu. Yajlisu. Yaftahu. Yashrabu. Yasma'u. Masya Allah. Bisa ini? Bisa ya? Tanpa berpikir lagi. Betul ini? Ulangi satu kali lagi. Yang ini ya. Baris ini. Yaf'alu. Yukrimu. Yukrimu. Ya'kulu. Yaqra'u. Nah, lancar ini berarti. Sepakat ya, lancar ya. Ini untuk alif nun ya. Coba bawa nun. Baru alif nun tadi itu, baru alif nun. Waw nun tambahannya. Kalau nunnya menunjukkan lebih dari 2, itu nunnya diharokati fathah. Ya, sebelum waw di dhamma, wawnya sukun. Berarti una akhirannya. Tadi ada kata yadribu, berarti kalau waw nun, huruf mudharanya juga 2. Ya dengan ta. Tambahkan yadribu, waw nun, bacanya yadribuna. Ganti ya jadi ta menjadi tadribuna. Berarti yadribuna, tadribuna. Yadribuna, tadribuna. Yadribuna, tadribuna. Coba sama-sama. Yadrusu. Ada saya dengar tadi yadrusa nih. Wonun, wonun. Ulang, yadrusu. Yudarrisu. Yudarrisu. Yuwahhidu. Yadkhulu. Yahsunu. Yaqulu. Yasumu. Yaqtulu. Yaf'alu. Yukrimu.
Ya'kulu. Yaqra'u. Yajlisu. Yaftahu. Yashrabu. Yasma'u. Mau tidur denyaran kuliah? Bukan jian ini denyaran. Cerita-cerita untuk membuat tidur ini. Sekarang yanun lagi. Berarti sudah 4 ya. Tinggal yanun. Yanun maksudnya apa? Ya muannatsatil mukhatabah, perempuan yang diajak berbicara. Jumlahnya 1 orang. Ya, jumlahnya 1 orang. Nunnya ini selalu fathah. Ya, sebelum ya kasrah, ya-nya sukun. Berarti ina. Nah, kalau ini cuma 1 huruf mudharaah, hanya huruf ta saja. Kenapa huruf ta saja? Tidak ada huruf ya-nya. Karena yang berkaitan dengan perempuan untuk huruf mudharaah hanyalah huruf ta saja. Kalau ya kan khusus untuk laki-laki. Kalau ta 2 maknanya. Bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Tetapi ketika dipergunakan untuk perempuan yang diajak berbicara, maka dia bermakna perempuan. Ya. Ta di sini untuk perempuan. Berarti yadribu ganti dulu ya-nya jadi ta. Ya, bacanya mitadribu. Tinggal tambah ya dan nun, maka jadilah tadribina. Ya, seperti itu. Karena asal dari fi'il mudhari itu bukan huruf ta di awalnya, huruf ya, huruf mudharaahnya. Biar di kamus bahasa Arab. Jadi jangan sampai cari di kamus tadrusu. Jadi kalau misalnya baca kitab ada kalimat nadrusu, jangan cari nadrusu, tidak ada itu. Kita buka di kamus yadrusu, ganti nunnya jadi ya, karena semuanya di kamus huruf ya. Ya, tinggal kita nanti nun itu apa maknanya? Maknanya nun apa? Nahnu, kami. Oh, berarti nanti terjemahnya bukan dia, tapi kami. Nadrusu, kami sedang belajar. Bisa paham ya? Ya, misalnya nanti di dalam baca kitab nanti ada fi'il mudhari diawali oleh huruf hamzah misalnya. Misalnya aqra'u. Ya, jangan cari di kamus huruf hamzah, aqra'u, jangan. Tidak ada itu. Carinya apa? Yaqra'u. Tinggal nanti kita ubah ianya menjadi hamzah. Ya, berarti saya membaca. Kalau ya kan yaqra'u, dia membaca. Coba yadrusu, buat tambahkan ya nun di akhirnya. Dibilang ganti ya-nya jadi ta. Nah, tadrusina. Yudarrisu. Tudarrisina. Yuwahhidu. Tu. Yadkhulu. Ya, biasakan ya, ganti memang huruf ya jadi ta. Yadkhulu. Yahsunu. Yaqulu. Yasumu. Yaqtulu. Tuh, lancar midina. Ada Pak Jama. Yaf'alu. Yukrimu. Ya'kulu. Yaqra'u. Yajlisu. Yaftahu. Yashrabu. Yasma'u. Lancar semua, alhamdulillah. Coba kita langsung semuanya. 5. Ya, misalnya ya. Yadrusu. Jangan acak-acak ya, alif nun duluan. Iya, kacau nanti kalau ada yang wonun, ada yang alif nun berselisih gitu. Ya, misalnya yadrusu, yadrusani, tadrusani, yadrusuna, tadrusuna, tadrusina. Ya, yudarrisu, yudarrisani, tudarrisani, yudarrisuna, tudarrisuna, tudarrisina. Coba sama-sama. Yuwahidu. Alif dan nun dulu. Mulai dari alif nun. Yuwahidani. Baik, satu-satu bagus. Kacau kuliah. Coba, mulai dari Pak Chandra. Yadkhulu.
Masya Allah. Eh, tah. Baru bikin bilang Masya Allah. Tah, tak ada, bukan tuh deh. Mantap. Tidak bisa gini. Pak Jamal, ya sunu. Hai. Iya. Langsung alif dun. Nah. Apalagi? Gantiannya jadi tak. Apalagi? Wonun. Tidak apa-apa lambat. Lihat di buku tas itu setengah mati gitu lihat di situ. Nah, lihat bila buku tidak ada apa gitu. Oh, ternyata di belakang. Ai. Wonun tambahnya. Ya sununa. Nuna, tahsununa. 2 kali kalau wanun, Pak, 2 kali. Iya, sabar Ki. Selalu mau cepat ya nun. Mau cepat-cepat selesai. Satunya ya nun. Yang tianya jadi ta dulu. Kalau ya dan nun akhirannya. Itu baru. Tadi motor ya tahsunina. Pak Rizal ya kulu. Wih, lancar. Masya Allah. Aswad ya sumu. Wih, lancar juga. Abu Yahya yaktulu. Menyara yaf'alu. Baik. Belum piano, connect. Ammar yaf'alu. Lancar ya. Nasran yukrimu. Atau krimina. Haryanto yakulu. Tah. Denai yakra'u. Yakra'u. Wih, lancar itu. Ya, demango ya jelisu. Deng muntuh yang dibawa yasma'u. Pasti tadi di praktek kami Amita. Yasma'u. Mantap. Wah, perjuangan sampai habis suara. Iya. Di sini Pini yang belajar sampai habis suaranya. Iya. Mantap sekali. Berarti aman Mini. Hafal Hamzah. Yang saya bilang iya baru dilupai lagi. Tidak ada pasri. Diulangi lagi ini. Siapa yang tidak hadir hari ini malam ini? Pasri. Ini yang harus tuntas ini sebenarnya hafalul hamzah. Ya, setengah mati nanti kalau yang di tabel. Karena yang di tabel nanti itu pembahasannya ada yang hilang nunnya. Ya, dihilangkan nunnya. Misalnya yaktubani, yaktuba, hilang nunnya. Ya, kenapa hilang nunnya? Ya belajar. Ya, ada yang masih kurang Pak Jamal? Masih kurang praktek harus diulang-ulang. Ada
majelis murojaah tak kalau yang di sini? Nah, kalau di masjid lain itu mereka buat majelis murojaah namanya. Jadi kalau misalnya ada satu hari itu mereka kumpul murojaah bersama. Ya bukan sama saya, sama kita semua, begitu. Seperti di Masjid Abu Salam itu mereka malam Ahad murojaahnya, jadi kumpul sama-sama. Di sini ada tidak orang di luar, dari luar? Tidak ada ya? Di sini semua jadi tinggal. Banyak dari luar. Tapi dari luarnya jangan sampai di pasar. Tidak jauh gitu. Iya. Harus kalau ndak mau mungkin itu. Karena lebih enak itu meroja sama-sama daripada meroja sendiri. Kalau meroja sendiri apalagi sampai tak kopi. Ya, meroja sambil baring. Ya. Aman ini ya, Falohom saya, Pak Rizal ya. Pak Chandra aman nih Pak Chandra. Iya, alhamdulillah aman ya hari ini. Tetap pekan depan. Ya, Abu Yahya aman ya. Ya, aman ini ya, Falohom saya. Iya, Ki bilang begitu, tidak enak kak. Iya. Hah? Aman nih. Iya. Berarti kita lanjut fil amar. Kalau sudah aman ya. Kalau kita sendiri yang bilang aman berarti saya lanjut. Tapi kalau belum kita tidak lanjut. Aman ya? Betul ini? Iya. Kita sendiri tiba bilang. Iya. Kita lanjut. Jenis fiil yang ketiga. Apa itu? Fiil amar. Kita sudah jelaskan apa itu fiil madi. Ya, kemudian kita juga sudah ambil fiil mudhari. Semuanya sudah kita tuntaskan. Tidak tahu kalau ada yang sembunyi-sembunyi tidak paham. Biasanya seperti itu ya. Mungkin karena malu disimpan-simpan itu yang tidak pahamnya. Ya, nanti berhenti baru mereka bilang di luar tidak paham kasih di sana. Padahal ditanya dia yang mana kita tidak pahami. Ya bicara di luar tidak paham kasih di situ di Masjid Al-Muwahhidin. Tidak nak kasih paham Ki. Padahal ditanya yang mana yang tidak dipahami. Dari ini ya aman ya? Aman Pak Chandra di? Alhamdulillah. Lanjut fiil yang ketiga yaitu fiil amar. Fiil amar. Fiil kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Amar perintah. Berarti fiil amar kata kerja yang berkaitan dengan perintah. Dan yang namanya perintah berkaitan dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Bisa paham nih? Nah, kemudian secara istilah al-fi'lu al-amr. Fi'il amr itu adalah ma dalla ala hadath. Apa yang menunjukkan atas suatu kejadian mustaqbalin yang akan datang. Yutlabu husuluhu yang diminta untuk terjadi awistimraruhu atau terus-menerus terjadi. Ya, jadi yang namanya perintah dalam bahasa Arab itu dua maknanya. Yutlabu husulu au istimrar. Ya. Apakah dia perintahkan untuk terjadi ataukah dia perintahkan untuk terus-menerus terjadi perbuatan tersebut. Ya, misalnya uktub. Ya, tulislah. Kalau ada teman kita suruh, dia belum menulis, kita bilang uktub, tulislah. Berarti maknanya yutlabu husulu, diminta untuk terjadi. Tapi kalau misalnya dia sedang menulis, kita bilang uktub, padahal dia sedang menulis. Apa maknanya? Istimror, terus-menerus menulis. Sama di dalam Al-Quran, di surah Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang meminta diberikan petunjuk jalan yang lurus? Ya, di dalam Al-Quran itu, di dalam ayat itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
telah mendapatkan petunjuk hidayah berupa jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi masih berdoa meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus? Apa maknanya di situ ihdi? Istimror. Ya, jadi nanti terjemahnya terus meneruslah berikan kepada kami hidayahmu berupa jalan yang lurus. Terus menerus. Ya, itu doanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah ya. Jadi fi'il amar kata kerja yang berkaitan dengan perintah. Perintah yang diminta untuk terjadi atau terus menerus terjadi. Contohnya uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Idrib, pukullah. Ya, sekarang kita harus tahu bagaimana cara membuat fi'il amar. Jangan diperhatikan dulu bukunya, fokus ke atas insyaallah. Kalau kita fokus, biar nanti kita sudah belajar ini tanpa lihat buku itu pun bisa paham. Cara membuat fi'il amar. Yang pertama, fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il madi. Jadi saling berkaitan. Jadi fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Paham ini? Fi'il mudhari yang dimaksud di sini itu ada 3. Apa tadi? Fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Makanya tadi harus dipaham dari 3 jenis fi'il mudhari tadi. Kalau tidak paham, bagaimana cara buat fi'il amar? Jadi nanti ini yang akan kita pelajari bagaimana cara membuat fi'il amar apabila fi'il mudhari'nya sahih akhir. Bagaimana cara membuat fi'il amar kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Dan bagaimana cara membuat fi'il amar apabila fi'il mudhari'nya berupa af'alul khamsah. Langkah awal kedua itu sama semua caranya. Perbedaan dari ketiga jenis fi'il mudhari ini ketika dibuat menjadi fi'il amar, letak perbedaannya berada di akhir, di tahap penyelesaian. Intinya di sekarang ini kita sudah paham ya, fi'il amar dibuat dari mana? Dari fi'il mudhari. Contohnya yaktubu menjadi uktub. Ini fi'il mudhari, yaktubu, fi'il amar uktub. Ya, yaqra'u ini fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya iqra'. Yadribu fi'il apa ini? Mudhari'nya idrib, fi'il amarnya. Ya, sekarang kita masuk langkah awal. Apa bacanya ini? Dihilangkan huruf mudhara'anya. Kenapa bisa dihilangkan huruf mudhara'anya? Karena kan fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Jadi langkah pertama dihilangkan huruf mudhara'anya. Ingat ya, tahu huruf mudhara' ya? Nah, itu yang dihilangkan. Kemudian ditambahkan alif apabila huruf pertamanya sukun setelah penghilangan huruf mudhara'anya. Tidak perlu ditambah alif apabila huruf pertamanya tidak sukun setelah penghilangan. Kita 2 contoh sini ya. Yaktubu dengan yusabbihu. Kita mulai dari yaktubu dulu. Fi'il mudhari apa ini? Sahih akhir. Tadi langkah awalnya apa? Hilangkan huruf mudhara'ah. Begini jadinya kalau hilang, ya. Paham ya? Yaktubu. Sekarang hilang huruf apanya ini? Setelah penghilangan huruf ya, bisa baca ini atau tidak? Bisa baca atau tidak ini? Makanya ditambahkan alif. Perlu ditambahkan alif. Wajib. Kenapa bisa? Kenapa wajib? Supaya bisa dibaca. Karena bagaimana caranya dibaca ini? Kafnya sukun. Ya. Nah, jadi ketika huruf mudhara'nya sudah dihilangkan, kemudian sukun, maksudnya tidak bisa dibaca, maka wajib ditambahkan apa? Alif. Ya, kan begini ya, ketika setelah penghilangan huruf mudhara'ah kan tidak bisa dibaca.
maka ditambahkan apa? Alif. Sampai sini dulu ya. Nah, sekarang yang di bawah. Yusabbihu. Langkah awal berfil amr dihilangkan apa? Huruf mudhara'. Ingat baik-baik ya, dihilangkan huruf mudhara'. Berarti setelah penghilangan terjadi seperti ini. Bisa dibaca atau tidak? Kalau bisa dibaca setelah dihilangkan huruf mudhara' itu, jangan ditambah alif. Ya, tidak perlu ditambah alif. Itu alif gunanya ada apabila setelah penghilangan huruf mudhara' tidak bisa dibaca kata itu. Ya, ini kan bisa sabbihu ya. Jangan ditambah-tambahkan alif. Mempersulit namanya itu. Nah, ini jadinya sabbihu. Tidak ada alifnya. Tidak ada alifnya. Tahu ini langkah pertama, hilangkan apa? Nah, sudah bisa ini buat sampai di sini? Tahap ini? Tahap penambahan alif, sudah bisa cara buatnya? Betul ini? Betul. Kemudian, bisa dibaca alifnya? Bisa dibaca ini? Belum pi. Nah, langkah berikutnya. Sekarang kita mau harokat alif. Langsung di sini saja, Dik. Yang tadi sudah tambah alif Iya, saya sakit kalau diulang lagi. Ya. Sekarang harokatnya alif apa? Ya, huruf alifnya daripada panjang dibaca ini saya langsung tulis harokat saja. Kalau huruf sebelum terakhirnya domma, maka alifnya di domma. Bisa paham ini? Kalau huruf sebelum terakhirnya domma, maka alifnya apa? Domma. Kalau huruf sebelum terakhirnya kasrah, maka alifnya kasrah. Saya ulang lagi. Kalau huruf sebelum terakhirnya, berarti kita harus teliti huruf sebelum terakhirnya. Apa harokatnya? Kalau dia domma, maka alifnya di domma. Kalau huruf sebelum terakhirnya kasrah, maka alifnya di kasrah. Kalau huruf sebelum terakhirnya fathah, maka alifnya kasrah. Bukan fathah ya, kasrah. Jadi tidak ada fathah. Saya ulang. Kalau huruf sebelum terakhirnya dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Kalau huruf sebelum terakhirnya kasrah, maka alifnya diharokati dengan kasrah. Kalau huruf sebelum terakhirnya fathah, maka alifnya diharokati kasrah, bukan fathah. Berarti cuma fil amr itu di awalnya cuma u dengan i. Nah, sekarang mau diharokati apa alifnya ini? Kata uktubu. Kenapa dhammah? Mana huruf sebelum terakhirnya? Nah, tu di dhammah ya. Dia juga di dhammah. Nah, jadi uktubu. Ya. Kemudian ini yang kedua. Diharokati apa alifnya? Kenapa kasrah? Fathah. Seperti ini, ikra'u. Kalau yang ini diharokati apa alifnya? Kasrah. Kenapa? Karena kasrah huruf sebelum terakhirnya. Nah, seperti ini, idribu. Kalau ditanya, ini sudah jadi fil amr atau belum? Belum. Ya, belum. Tinggal tahap terakhir ini. Nah, tapi sebelumnya coba praktek dulu. Misalnya ada kata apa yang belum ini? Yaktubu, yakra'u, yadribu. Misalnya ada kata yashrabu. Buat fil amr pertama, hilangkan huruf iyanya. Setelah hilang, kenapa tambah alif? Karena tidak bisa dibaca, beri tambah alif. Bisa dibaca ini? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti yang harus kita lakukan apa?
Ya diharokati alifnya. Apa kira-kira harokat alif di sini? Kenapa kasrah? Karena huruf ro-nya sebelum terakhir berharokat fathah. Berarti sudah bisa di tahap ini ya. Iya, iya Pak Chandra ini. Iya, betul ini. Jadi kita sekarang coba ya. Misalnya tadi yadrusu. Buat KBD Pak Chandra. Ini langsung udrusu. Tidak ada langkah-langkah ini. Langsung udrus. Hilangkan dulu huruf. Iya. Tambah lip. Fathah. Domba. Iya, sama udrus. Luar biasa ya. Berarti ini ya, sudah paham ya? Sekarang langkah terakhir. Karena ini belum jadi fi'il amr ini. Sisa satu langkah lagi. Huruf terakhirnya mau diapakan? Sekarang. Adapun keadaan huruf terakhirnya disukun apabila fi'il mudhari'nya sahih akhir. Kan tadi semua sahih akhir ya. Ya, ini kan tadi sampai sini ya. Langkahnya tadi sampai sini atau tidak? Sekarang tentukan jenis fi'il mudhari'nya. Uktubu, fi'il mudhari' apa kira-kira? Sahih akhir. Iqra'u. Sahih akhir. Idribu. Semuanya sahih akhir. Huruf terakhirnya langsung sukun. Ya, sudah jadi. Uktub, Iqra', Idrib. Coba selesaikan tadi Pak Chandra. Yang mana itu tadi? Ini. Itu udurus. Mantap. Siapa tadi yang buat ini? Tidak ada ya? Siapa yang buat tadi ini? Tidak ada ya? Coba Pak Jamal, Isrobu. Tinggal langkah terakhir ini. Isrobah? Ragu-ragu. Ini fi'il mudhari' apa ini? Kurang moroja. Farizal, fi'il mudhari' apa ini? Sahih akhir bertanya atau menjawab itu? Karena nadanya sahih akhir, kayak bertanya Ki. Ini fi'il mudhari' sahih akhir atau apa ini? Sahih akhir. Diapakan akhirnya kalau sahih akhir? Sukun. Isyrabu. Berarti isyrab. Jadi fi'il amr, minumlah. Ya, minumlah. Selesai ya? Mudah tak? Ini kalau sahih akhir. Bagaimana kalau mu'tal akhir? Bagaimana kalau af'alul khamsah? Mudah aja sebenarnya. Semua dari awal tadi dihilangkan huruf mudhara'anya, sama semua caranya. Kemudian setelah penghilangan ditambahkan apa? Alif apabila tidak bisa dibaca setelah penghilangan, sama semua. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Kemudian alifnya diharokati, sama semua kaidahnya. Perbedaannya di mana? Huruf terakhirnya. Kalau sahih akhir disukun ya. Kalau mu'tal akhir hilangkan huruf illatnya semua. Mudah tak? Mudah atau tidak ini? Hilangkan huruf illatnya. Kalau af'alul khamsah hilangkan nunnya. Jadi fi'il amr. Coba ya, coba ini. Ini kan tadi fi'il amr sahih akhir. Sekarang mu'tal akhir. Langsung di sini saja. Kan sudah kita tahu ya caranya harokat alif ya. Udu'u. Ini kan mu'tal akhir, jelas ini mu'tal akhir atau tidak? Huruf waw huruf terakhirnya. Huruf illat. Ya, irdo. Huruf apa terakhirnya ini? Alif. Ini fathah penandanya. Ihdi, huruf apa terakhirnya? Ya, berarti semua ini fi'il mudhari sahih mu'tal akhir. Langkah langsung terakhir saja. Kalau dia fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, maka ketika dibuat fi'il amr, huruf illatnya dihilangkan, wajib. Udu'u menjadi udu'u. Irdo menjadi irdo. Kalau ini udu'u, ajaklah ya. Irdo, ridoilah. Ihdi, tunjukilah. Tak ada surah Al-Fatihah ihdi tambah domir. Tunjukilah kami. Ya, ihdi. Ya.
tunjuki. Hanya saja banyak salah paham. Ihdi ini katanya isim. Kenapa isim? Harokat akhirnya kasroh. Kan diantara tanda isim apa? Berakhiran kasroh ya. Wah, dia selalu cepat menjawab ihdi isim. Padahal belum belajar fil amar. Nah, ini fil amar. Ini bukan kasroh. Kalau kita bilang apa huruf terakhirnya ini bukan kasroh. Tapi ada penghilangan. Apa yang hilang? Huruf ya. Asalnya ihdi. Ya, dihilangkan karena dibuat jadi fiil amar. Jadilah. Mudah ya? Coba lagi praktek ya. Ada kata yarmi. Yarmi. Pertama. Hilangkan huruf mudhara'anya. Setelah itu tambahkan alif. Kemudian harokati alifnya apa? Kasroh. Bacanya? Irmi. Tentukan jenis fi'il mudhari'nya. Dia mutalakhir, berarti diapakan akhirannya? Hilangkan huruf ianya. Bacanya. Langsung jadi irmi. Sudah. Jadi fi'il amar. Ya. Mudah tak? Mudah aja. Yang penting kita tahu tahap awal, yang kedua, ketiga, tahap akhirnya yang beda antara soya akhir dengan mutalakhir. Kalau soya akhir diapakan akhirnya? Disukun. Kalau mutalakhir hilangkan huruf ilatnya. Berarti satu jenis fi'il mudhari' lagi. Apa itu? Af'alul khamsah. Sama semua cara kerjanya. Perbedaannya di akhir. Kalau af'alul khamsah hilang nunnya. Selesai mi. Tadi yaktubani. Ya hilangkan nunnya jadi fi'il amar. Ya misalnya ini ya. Kita langsung tap di sini ya. Tap di sini tak? Iya. Yang ada alifnya. Atau dari awal. Nih. Ingat ya, ini alifnya diharokati dhamma. Karena huruf sebelum terakhirnya itu huruf ta. Bukan huruf alif. Yang saya bilang ke huruf alif, huruf sebelum terakhirnya. Nah, kalau hafal hamzah dibatasi dulu yang mana huruf tambahan, mana huruf asli. Karena alif nun kan huruf tambahan tak? Berarti hitungannya mana huruf sebelum terakhir, ya batasi dulu. Berarti huruf ba huruf terakhir, huruf ta huruf sebelum terakhirnya. Nah, berarti uktubani, isyrobuna, idribina. Ini apa ini jenis fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah dibuat fi'il amar, nunnya hilang. Berarti bacanya uktubah, isyrobu, idribi. Jadi fi'il amar selesai. Mudah sekali sebenarnya. Ya uktubah, berarti yang kita perintah berapa orang? 2. Ingat alif. Menunjukkan 2. Uktubah, 2 orang. Isyrobu, waw. Ini alif di sini kaidah penulisan ya untuk waw. Ya kalau ada waw setelahnya ada alif. Untuk fi'il amar. Isyrobu, berapa orang yang kita suruh ini? Lebih dari 2. 3 ke atas tapi jumlahnya laki-laki. Ya. Idribi, ini yang kita perintah adalah perempuan. Ya sama tafaddol, laki-laki, perempuan yang sering kita ucapkan tafaddoli. Tadi tambah ya. Ya. Uktub, laki-laki, perempuan uktubi. Ya, seperti itu. Ya, kalau banyak perempuan ianya diganti jadi nun niswah. Idribna. Itu kalau banyak perempuan. Tapi belum pembahasannya di sini. Karena kita belum diajarkan apa itu nun niswah. Ya, baru nun musanna sama nun jamak muzakkar salim. Iya. Mudah ya? Fil amar. Apa langkah awal tadi? Hilangkan huruf mudhara'ah. Kemudian ditambahkan alif. Perlu ditambahkan alif? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau tadi yang ini, yang contoh yang pertama tadi, ini kan tidak perlu ditambah alif ya. Sekarang kalau dia begini keadaannya, tinggal ditentukan fi'il mudhari apa dia. Fi'il mudhari apa kira-kira ini? Soyakhir. Diapakan akhirannya kalau dia soyakhir tadi? Sukun. Baca.
Sabbih. Ada tidak dalam Al-Quran? Nah, fasabbih bihamdi. Fasabbih. Kenapa sukun sabbih? Fil amar. Ya, maka bertasbihlah. Ya. Maknanya apa di situ? Dua. Husula, yutlabu husulu, istimror. Terus meneruslah bertasbih kepada Rabbmu. Bisa paham ini? Bisa ya buat fil amar ya? Kalau fil amar yang di tengah-tengahnya ada huruf illat, itu yang jadi masalah. Kalau yang di akhirnya huruf illat mudah. Tapi kalau huruf illatnya berada di tengah kata, itu yang menjadi masalah. Itu nanti insya Allah disorot. Seperti yakulu, fil amarnya kul. Ya, fil amarnya apa? Kul. Ada yang hilang. Mungkin aku kasih gambaran atau jangan? Jangan, nanti dipikir ki. Nanti tidak bisa tidur. Nah, ini ya kesimpulannya, bisa dilihat baik-baik. Untuk sahih akhir, yaftahu, iftahu, iftah. Mana fil amarnya? Iftah. Kemudian untuk mutalahir, mulai dari kata yarmi, irmi, irmi. Mana fil amarnya? Irmi. Yaksiluna, iksiluna, iksilu. Mana fil amarnya? Ada pertanyaan? Mudah ya? Oh iya, saya lupa terus. Yang mana itu? Iya, memang di buku tidak ada. Saya kirim memang pala dan nanti lupa di rumah. Ada pertanyaan ini? Hmm? Tidak ada, Ji. Lancar semua berarti. Nanti saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas cari fil amar di dalam Al-Quran. Bisa Ji? Mudah Ji itu karena ada di HP. 3. Sedikit nah. Biasa aja sesuai umur ya. Pembahasan fil ya. Belum masuk Pak.
Ada ini? Ya langsung 2 aku kirim lagi. Kelewatan, kau hapus satu. Ini masih direvisi, Dik. Nanti kalau sudah jadi, semua baru dikirim keseluruhan. Satu file. Untuk sorot juga sementara dibuatkan seperti ini. Yang sorot saya buat ini, saya pusing. Ya, saya buat materi untuk jadi ini, tambah pusing kali ya. Langsung memang kena sarap orang kalau tidak ada ya pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu? Apanya pekan depan? Ya.